Aku pagi-pagi udah ada di Pasar Banjaran, Bandung Selatan. Mau beli bahan warna biru untuk rok SMP sama bahan warna putih, bahan Pamatex namanya. Ini Pasar Banjaran ini jam segini masih lumayan rame ya. Nanti jam 8 atau jam 9 udah bersih. Ini sambil jualan mereka sambil beres-beres. Karena ini kalau udah agak siang dipakai untuk tempat parkir biasanya. Seneng banget ya lihat sayur seger kayak gini. Mau beli sayur-sayuran tapi akunya lagi buru-buru. Jadi kayaknya mau langsung pulang aja. Paling beli beli bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, bumbu inti gitulah. Sayang juga kalau udah kesini tapi nggak bawa apa-apa kan. Dan ternyata bawang putih lagi mahal, bawang merah lagi mahal. Ini aku pulang udah ditungguin sama yang lucu-lucu, yang gemes-gemes. Karena jamnya ngemil mereka ini teh jam segini. Pagi-pagi udah sarapan, mereka sarapan tongkol sama tempe. Ngemil. Aku juga jajan jagung bakar, jagung rebus sama kelapa. Udah itu langsung mau ngerjain manset. Nih, kita langsung ke tutorial manset aja ya. Ini aku udah tanda-tandain jarak. Ini rencananya manset omnesel jaraknya itu 1,5 cm. Jadi nanti kalau dilipat dia itu hasilnya jadi 0,75 cm. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin ukuran yang beda, 2 cm, dilipat hasilnya jadi 1 cm itu lumayan bagus juga. Ini kebetulan aku udah tanggung bikin 1,5. Langsung dijahit ya, 1,5 dilipat 2 jadi 0,75 hasil jadinya. Tapi yang 2 cm juga dilipatnya jadi 1 cm aku juga udah pernah coba sih. Itu juga bagus. Ini juga bagus. Nanti modelnya aja beda sedikit. Ini kalau bikin manset kayak gini benar-benar harus moodnya lagi enak. Jadi aku biasanya kalau ngerjain manset-manset kayak gini tuh pagi-pagi, tenaga masih seger, masih semangat. Kalau gamis, ini gamisnya aku udah selesaikan ya. Jadi ini tinggal yang terakhir mansetnya aja, karena ngerjain manset itu selalunya bagian yang lama dikerjakan, yang durasinya lama. Bahkan kalau aku hitung-hitung kadang-kadang untuk satu manset itu berikut lengannya itu kadang-kadang tuh hampir 1 jam. Entah karena aku belum profesional jadinya nggak tahu juga ya. Ini kayak gini, hasilnya kayak gini. Ini aku cobain di tangan aku dulu karena yang pesen orangnya LD-nya besar, LD 120. Jadi lingkar lengannya juga aku besarin. Sekarang ini jahit bagian pinggirnya dulu, bagian pinggir atas sama bawah. Pelan-pelan aja ya jahit ini supaya tetap rapi. Oh iya, ini waktu ngelipet ujungnya itu memang sengaja agak dimiringin sedikit ya. Nanti kalau udah selesai kita lihat hasilnya. Nggak terlalu nggak rata gitu, nggak dipasin gitu. Agak dimiringin supaya nih kayak gini nih. Tuh, ini kan rata nih. Nih dimiringin kayak gitu tuh ngejahitnya. Jangan diratain. Supaya nanti hasil akhirnya itu nggak narik atau nggak ngerut dianya. Pas jahit yang di tengahnya dia tetap luwes gitu, rapi gitu. Nanti deh ya, lihat ininya hasil akhirnya. Nih kayak gini nih, tuh. Jadi nggak narik dia tengahnya. Ini jahit bagian tengahnya, ujungnya dikunci dulu biar benangnya nggak gampang lepas.
Kalau kira-kira ragu hasilnya lurus apa enggak, boleh dikasih bantu pakai kapur di garis lurus ya, dari ujung ke ujung. Ini tadi aku kira-kira aja, kalau hasilnya pasti lurus gitu. Tapi kalau teman-teman ragu, boleh dikasih tanda dengan kapur. Ini kayak gini. Ngemil dulu ya. Tambah gula sedikit, ini rasanya enak banget, gurih. Kita lanjut. Gunting kain kerasnya, ini aku pakai kain keras untuk kerah, tapi yang paling tipis. Jadi nggak kaku nanti mansetnya. Ini aku pakai panjangnya, karena dia pakai sengkelit, mansetnya pakai sengkelit, ini aku pakai panjangnya 20, lebarnya 5 cm. Hasil akhir mansetnya itu 5 ke 20 cm. Karena tadi LD-nya besar ya, orangnya agak gemuk. Kalau standarnya sih, kalau pada umumnya itu biasanya 18 apa 19 cm gitu. Kecuali kalau pakai lubang kancing. Kalau pakai lubang kancing itu 23 apa 24 gitu. Karena nanti kan mansetnya waktu dikancingin itu nimpa ya. Jadi kalau 20 jadi terlalu sempit gitu. Nah, ini lagi bagian yang perlu perhatian khusus nih. Nyetrikanya kayak gitu, emang kayak gitu ya nyetrikanya. Ditekan-tekan sebentar-sebentar diangkat, sebentar-sebentar diangkat. Tuh. Ini soalnya nanti disetrika setelah jadi manset itu agak susah. Jadi disetrikanya pas lagi masih kayak gini, masih mentah gitu. Kayak gitu ya nyetrikanya. Makanya aku bilang waktunya agak lama kalau jahit manset ya tuh kayak gini. Bener-bener detail gitu. Ini udah kelihatan ya bentuknya ya. Terus sedikit lagi. Jangan lupa untuk selalu menggunting benang-benang yang tersisa untuk menghemat pekerjaan. Ini nanti bagian dalamnya dilapis dengan kain keras yang tadi, yang lebarnya 5, panjangnya 20. Sayang. Ini ya yang kain keras tadi yang kita gunting. Ini ditempel di bagian dalam, di setrika. Tuh ini bagian dalamnya di setrika. Ini juga sama nyetrikanya ditekan-tekan sebentar aja, nggak kayak nyetrika baju. Karena ini kadang-kadang kalau setrikanya terlalu panas atau setrikanya terlalu lama dibiarin di kain kerasnya, kadang-kadang ngerut. Nih setrika ulang lagi depannya. Bener-bener harus rapi pokoknya sebelum ditempel ke bagian lengan. Ini kadang aku misalkan udah selesai nyetrika, kabelnya aku cabut, setrikanya aku biarin aja di situ. Sayang panasnya, biar itunya apa hasil jahitannya itu, lipatannya itu diem gitu. Tuh kayak gitu, didiemin aja. Tapi kabelnya udah dicopotin ya. Sekarang kita lanjut ngejahit sengkelitnya. Nanti aku ini tambahkan di deskripsi cara menjahit sengkelit. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu cara menjahit sengkelitnya, boleh deh berbagi di kolom komentar ya. Ini sengkelitnya udah aku siapin sebelumnya untuk menghemat waktu. Jahit sengkelit ini juga ini aslinya ini aku bolak-balik dedel berapa kali ini jahit sengkelitnya supaya rapi itu bentuknya. Di sini kelihatannya kayak sekali jahit selesai gitu ya, kayak yang sebentar gitu. Aslinya sih ini tadi aku udah jahit, ternyata bentuknya nggak bulat gitu. Tuh. Aku dedel lagi
Ini kayaknya tadi hasil jahitan ketiga kali. Biarpun udah sering jahit sengkelit ya kadang-kadang gitu sih. Selalu ada aja kesalahan. Sengkelit selesai, tinggal nyatuin sama bagian lapisan bawah manset yang dilapis pakai Vislin tuh itu. Kenapa yang satu krem yang satu coklat? Karena itu yang bagian coklatnya itu nanti bagian dalamnya biar kalau kotor nggak begitu kelihatan gitu. Pergelangan tangan kan cenderung cepat kotor ya. Jadi biar nggak begitu kelihatan kotornya, jadi pakai warna coklat gitu. Lagi pula kalau dari luar nggak kelihatan sih, itu warnanya coklat, tetap aja kelihatannya pakai manset warna krem. Ini kalau udah kayak gini, prosesnya udah nggak begitu lama lagi ya untuk mansetnya. Pastikan ini lurus dan menjahitnya kira-kira 1 mili dari kelewatan 1 mili dari kain kerasnya. Jangan terlalu pas di garis kain kerasnya 1 mili. Ini sedikit lagi kunci ujungnya. Gunting bagian ujung-ujungnya biar nanti waktu dibalik nggak begitu tebal kelihatannya atau nggak begitu menggembung. Ini yang kelebihannya juga dikurangin. Ujung-ujungnya digunting seperti itu ya. Kalau yang udah sering bikin manset kayaknya udah tahu lah ya. Ini kita kan tutorialnya untuk pemula. Tapi boleh juga teman-teman berbagi tips di komentar. Mana tahu punya tips ada untuk menyatukan manset kayak gini, punya cara yang lebih mudah, boleh. Kita kan sama-sama belajar ya di sini. Tada, kayak gini nih hasilnya. Tinggal nyatuin ke bagian lengan. Oh iya teman-teman, kalau yang belum punya mesin jahit tapi ada keinginan untuk belajar menjahit, itu bisa kok ya pakai manual aja, jahit tangan. Pilih model yang sederhana aja, manset yang gampang gitu, atau ujung lengannya pakai karet aja, jangan dulu pakai model yang kayak gini gitu. Yang penting teknik-tekniknya udah tahu dulu gitu. Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ya, nanya apa aja boleh, atau pengen selanjutnya pengen bikin video apa gitu, boleh ya, boleh request ya. Ini sekarang tinggal nyatuin bagian lengan dengan mansetnya. Oh iya, ini juga kerutnya ini diperhatiin ya. Kadang-kadang pernah dulu yang bantu ngejahit gitu. Kerutnya itu ada yang di sebelah sini kerutnya agak numpuk, di sebelah sana kerutnya sedikit gitu. Nah, ini juga perlu perhatian khusus ini. Kerutnya pastikan tumpukannya itu sama gitu. Supaya enak dilihat gitu. Jadi ke ujung pastikan sama itunya komposisi kerutannya gitu. Makanya kalau pas bagian jahit yang ini ini benar-benar ini ngejahitnya selangkah demi selangkah ini aslinya, tapi ini videonya aku cepetin 2 kali lipat. Ini aslinya ngejahitnya ini lama, pelan-pelan, tapi di sini aku cepetin. Ini tuh kayak gini nih, tumpukannya sama ya ujung ke ujung, jadi jangan sampai ada yang satu bagian terlalu numpuk, satu bagian lagi rata gitu. Sedikit lagi ya.
Sekarang sih, belajar menjahit enak, termasuk enak ya, banyak aksesnya, ada YouTube, Pinterest, Instagram, asal kitanya aja punya kemauan yang kuat, rajin ngulik, rajin praktek, dan praktek itu nggak harus beli kain yang baru, kain yang tersedia di rumah aja yang lebar, kain sarung misalnya dibikinin rok, atau spray yang nggak kepake dibikinin celana pendek atau sontok. Yang penting ngelemesin tangan aja dulu, ngelemesin tangan, belajar bikin pola-pola yang baru. Beda kalau belajar menjahit dulu. Kalau dulu, kalau nggak kursus kayaknya susah gitu. Dasarnya itu bingung ngapain dulu, gimana dulu gitu. Kalau sekarang teman-teman aku aja yang tanpa kursus itu hasil jahitnya itu rapi-rapi. Kalau dikasih lihat gambar model baju tuh udah langsung bisa bikin gamisnya gitu. Bahkan banyak juga yang bikin gamis itu langsung potong di kain tanpa pola gitu. Kalau aku sih belum bisa ya kayak gitu, tapi teman-teman aku banyak yang udah sampai di tahap itu gitu. Dan itu tanpa kursus loh. Jadi kalian yang mau bisa ngejahit tapi mungkin terkendala biaya atau waktu, mungkin udah punya anak kecil gitu, jadi udah nggak leluasa waktunya untuk keluar gitu. Biaya apalagi sekarang biaya kursus itu mahal ya. Banyak referensi untuk belajar jahit gitu. Di YouTube itu belajar bikin apa aja ada gitu. Asal kitanya aja punya kemauan. Ini udah aku pentul-pentul kayak gini ya. Pastiin jaraknya sama, itu selalu lipatannya sama. Ini bagian yang termasuk yang aku suka sih, bagian ini. Jadi setelah jahit ini kelihatan hasilnya gitu. Ada juga yang kalau menjahit bagian ini itu diobras bagian bawahnya, jadi kainnya itu nggak perlu ditekuk ke dalam, nggak perlu dilipat. Tapi aku nggak pernah pakai metode yang begitu. Aku lebih suka yang kayak gini, yang dilipat ke dalam, jadi kesannya itu lebih rapi gitu. Intinya ngejahit itu dari model yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana itu manset yang karet misalnya. Manset karet itu tuh yang gamis yang sedang aku pakai tuh, manset karet. Itu yang paling sederhana. Insya Allah semua bisa. Ini hasilnya kayak gini ya. Nggak kelihatan jahitan, bersih dari luar. Tinggal nyatuin pinggirannya dan nempelin bagian lengan ke badan gamis. Ini bagian kerung lengannya itu aku jahit dulu, jahit keliling supaya nanti setelah bagian lengannya ini nempel ke badan gamis, dia itu luwes gitu, nggak mengkerut-kerut di satu sisi gitu. Jadi apa ya namanya ya, mulus gitu, licin gitu. Nantilah ya, dilihat ya hasilnya setelah disatukan dengan bagian badan gamis. Ini jahit biasa aja kira-kira 0,75 cm ininya, jarak jahitannya dari pinggir kain. Selesai. Oh iya, ini bahan katun toyobo ini termasuk bahan yang enak banget ya dijahitnya, nggak licin, diguntingnya juga enak, dipakainya juga nyaman, harganya pun lumayan. Ini aku beli semeternya itu berapa ya, 38 per meter kalau nggak salah. Tapi di tiap toko-toko beda sih harganya. Tapi ini udah cukup standar 38.000 per meter. Ini disatuin badan dan lengan gamisnya.
aku awal-awal menyatukan badan dengan lengan gamis, aku jelujur dulu. Biar apa? Biar ini aja, biar lebih gampang gitu jahitnya. Karena biasanya lingkar ketiak yang di badan itu lebih kecil daripada lingkar ketiak yang di lengan gitu. Jadi ini cara jahitnya, bagian badannya agak ditarik ya, bukan ditarik, agak ditarik. Bagian bawahnya, bagian ini lengan yang itu yang coklat agak diulur gitu. Jadi bagian badan agak ditarik, bagian bawahnya agak diulur supaya nanti hasilnya pas gitu. Kalau nggak digituin nanti pasti kalau bagian bawah nggak diulur atau bagian lengan nggak diulur, nanti jadinya bersisa ininya bagian lengannya. Karena biasanya bagian lengan itu lingkar kerungnya itu agak lebih besar sedikit, supaya memang bukan salah potong ya tuh, seperti itu tuh. Agak diulur yang bawahnya ya. Yang atas agak ditarik. Supaya pas dipakai itu tangan itu leluasa digerak ke atas ke bawah, nggak narik gitu loh lengannya. Tuh kayak gini. Bawahnya agak diulur, atasnya agak ditarik. Boleh dipentul dulu biar bisa ngira-ngiranya. Nih tuh kelihatan ya, bawahnya lebih panjang, atasnya agak kencang. Tapi kalau aku awal-awal dulu, karena paling sulit itu dulu awal-awal kalau nggak ngejahit kerung leher ya kerung lengan ini. Kalau aku dulu awal-awal dijelujur biasanya. Tuh hampir selesai. Mungkin karena bentuknya melingkar ya. Kerung leher bentuknya melingkar, ini kerung lengan bentuknya melingkar. Jadi untuk yang awal-awal menjahit agak hektik gitu loh, menjahit bagian itu gitu. Ini selesai. Bagian bawahnya dikunci. Oh iya, ini aku pakai pola depan belakang yang sama. Kan pola itu ada yang bagian depannya itu selisih 2 cm dengan bagian belakang, itu biasanya untuk kebaya atau dress. Tapi ini karena gamis itu kan cenderung longgar ya, standarnya longgar gitu. Tuh hasilnya ya, mulus ya. Ini tadi aku sempetin lagi mampir ke toko bahan. Ini tokonya lumayan besar ya, ada deket rumah. Tapi harganya lumayan mahal dibanding langganan aku. Mungkin karena ini adanya di kecamatan ya. Kalau aku biasanya kalau beli kain itu, kalau nggak online, aku beli di Bandung Kota, di daerah Tamim atau Batu Nunggal atau Cibondewah. Itu selisihnya itu di sini itu sampai per meternya itu ada yang 8.000, ada yang 10.000, itu lumayan besar gitu. Misalnya beli 5 meter itu bayangin aja selisihnya itu sampai 50.000 gitu. Udah dapet kain lagi 1 meter kan. Ini bahannya aku dapet navy sama putih untuk rok SMP. Tapi ini karena aku kepepet, terus beli bahannya juga sedikit, cuman semeter 10 cm untuk rok SMP. Jadi aku nggak apa-apa lah beli di sini yang deket, biar hemat waktu, hemat tenaga juga. Ini tadi dari 200.000 kembalian 95.000. Jadi 2 meter 20 cm itu 105.000. Tadi aku belinya bahan Famatex. Bahan Famatex itu bahan yang amat sangat direkomendasikan untuk rok anak sekolah, baik itu rok SD, SMP, SMA. Karena itu bahannya kaku tapi nyaman dipakai gitu. Terus nggak cepat luntur gitu, nggak cepat butut gitu loh, awet bahannya.
Ini sebenarnya toko kainnya lumayan komplit ya. Polosnya warna apa aja ada, cuman ya itu mahal. Balik lagi ke gamis, selesai. Gamisnya 2 warna, mintanya kayak gini. Tetap aku lebih suka lihat gamis itu udah dipakai, dia lebih luwes daripada cuma digantung-gantung kayak gini. Dan ternyata itu lengannya yang satu belum dipasang kancing, yang sebelah kiri, baru sebelah kanan aja. Ini LD 120, panjangnya itu 126. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.